Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, menang. Happy dong sahabat Bob. Karena Inter kita mengalahkan Atletico Madrid 1-0. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, gimana sahabat Bob komennya? Pasti luar biasa, pertandingan yang sulit tetapi Inter bisa melewatinya. Tapi sebelum kita berlanjut bercerita tentang bagaimana pertandingan tadi pagi, sebelum pertandingan kita menerima berita duka bahwa Andreas Brehme, salah satu legend Inter, meninggal dunia. Kita mengucapkan bela sungkawa buat keluarganya sahabat Bob, dan ini adalah kemenangan Inter adalah untuk Andreas Brehme, sahabat Bob. Itu bela sungkawa dari kita. Kita kehilangan salah satu sepak bola yang luar biasa, pemain Jerman dan pernah bermain di Inter kurang lebih selama 3 tahun, sahabat Bob. Semoga selamat jalan Brehme. Nah, sahabat Bob, kita kembali ke pertandingan tadi pagi. Ini luar biasa, kan kita sudah sama tahu bagaimana 3-5-2-nya si Simeone itu adalah 5-3-2. Mereka menumpuk pemain di belakang. Aduh, happy banget sahabat Bob. Bener, walaupun kita menang 1-0 dan peluang Atletico juga masih terbuka di kandang mereka. Tetapi kemenangan ini membuat kepercayaan diri Inter bahwa Inter bisa menghadapi siapapun. Dan kalau kita lihat bagaimana shot on targetnya Inter adalah 5, sahabat Bob. Dan Atletico Madrid 0. Jadi nggak ada yang namanya tendangan ke gawang mereka itu tidak ada. Inter 5 peluang, 1 yang menjadi gol dan 4 di save juga oleh sama Oblak. Kalau tidak ada kipernya si Oblak, mungkin kita bisa menang 3-4-0. Itu adalah bukti dan kenyataan yang terjadi. Jadi memang babak pertama kita melihat bagaimana pergerakan Barella, Mkhitaryan, Hakan. Tetapi memang yang paling banyak, ya kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Tetapi memang si Darmian memang beberapa kali melakukan blunder dan tidak maksimal gitu loh di babak pertama. Dan kita juga dengan kemenangan ini kita juga ada kehilangan Thuram, sahabat Bob. Thuram mengalami aduktor kanan dan kemungkinan nih dia bisa absen. Kita tahu kalau aduktor bisa seminggu, 2 minggu, tapi kita akan lihat seperti apa. Semoga Thuram cepat pulih karena kita masih butuh dia. Ini pertandingan akan sangat ketat, habis Lecce, Atlanta, terus kita juga akan ketemu dengan Bologna, Genoa, terus habis itu baru ketemu dengan Atletico Madrid. Jadi selamat buat Inzaghi dan timnya, ini adalah kemenangan 9 kali berturut-turut. Ini luar biasa, pencapaian Inter, pencapaian Inzaghi terhadap timnya luar biasa. Nggak ada kata-kata ya. Semalam terima kasih sahabat Bob yang udah kita live reaction. Bahkan ada Alexandro ya. Mungkin adiknya Alexandro Bastoni yang ikut live sama gua gitu loh. Jadi kita bisa sempat ngobrol. Dia tanya apakah fans Inter? Ya pasti dong fans Inter. You had Juventus, kamu benci Juventus? Iya, gue bilang gitu. Jadi luar biasa semalam. Jadi ada beberapa seru sahabat Bob. Jadi kita akhirnya Inter menjawab jawabannya dengan kemenangan. Dan juga semalam juga ada Kanye West dengan istrinya, istri barunya. Itu bagaimana sambutan dengan lagunya. Ini Kanye West ini memang ternyata fansnya Inter, bahkan membuatkan lagu buat Kurvanort, malah Kurvanort yang menyanyikan. Luar biasa. Semoga ya dengan pertandingan semalam Inter benar-benar semakin kokoh dan terus menunjukkan konsistensi. Dan juga San Siro juga penuh dan bahkan Inter mendapatkan 9 juta euro di pertandingan tadi pagi. Luar biasa sahabat Bob, happy ya. Itu di babak pertama kita melihat kok kenapa nggak Dumfries yang dimainin, karena melihat Darmian. Somers juga tidak ada poinnya, tadi gue lihat nilainya nggak ada karena nggak ngapa-ngapain gitu loh, tidak ada yang diblok, tidak ada yang, jadi benar-benar Atletico Madrid benar-benar mati kutu di Giuseppe Meazza, sahabat Bob. Nah, di babak kedua lah baru kita
melakukan perubahan, Thuram ditarik karena dan Arna Taufik masuk, dan ini juga si Darmian baru babak kedua ya ditarik setelah beberapa di atas menit ke-55. Tapi masuknya Arna Taufik mempunyai 3 peluang. Peluang pertama adalah umpan bagus, umpan silang dari Di Marco, tapi tidak sempurna diselesaikan. Habis itu dia juga dapat peluang, tidak bisa diselesaikan. Tapi peluang terakhir dia akhirnya menjadi gol, dan itulah gol satu-satunya. Selamat buat Arna Taufik yang juga menjadi man of the match di pertandingan ini. Banyak sekali yang ngebully dia selama ini, bahkan ada satu nih kayak foto bapak-bapak ini sampai menangis setelah golnya Arna Taufik ya. Jadi luar biasa, dan bahkan teman-temannya waktu dia tidak bisa menyelesaikan peluang paling bagus 99% menjadi gol, tetap si itu memeluknya, si Lautaro, teman-temannya memberi dia semangat. Inilah luar biasa ya kekuatan Inter. Jadi tidak ada lu nggak bisa menyelesaikan peluang terus lu dibully apa enggak. Nah itulah sahabat Bob, teman-temannya aja bisa menerima, masa kita nggak bisa menerima? Pelatihnya aja memuji Arna Taufik. Jadi sebenarnya Arna Taufik hanya kurang jam bermain. Kalau dia punya jam bermain yang lebih, dia pasti akan bisa membuktikan kapasitas dia, sahabat Bob. Itu jadi kita benar-benar tenang dengan golnya, bahkan harusnya gue berharap 2 gol atau 3 gol lah ya. Nah makanya sesuai prediksi gue kemarin bahwa Inter akan menang tipis, ternyata memang tipis sahabat Bob. Tapi perjalanan masih ada setengah perjalanan lagi. Semoga nanti di Madrid Inter juga bisa mengalahkan Atletico Madrid, minimal seri sahabat Bob. Itu untuk pertandingan tadi pagi ya. Jadi kalau yang nggak nonton rugi banget, apalagi ini adalah penampilan Inter yang luar biasa di Eropa di 16 besar. Nah, apa kata Inzaghi? Pelatih Inzaghi memuji babak kedua, luar biasa Atletico Madrid, dan puji si Arna Taufik. Inter tidak menang dengan selisih yang banyak, tapi Inter benar-benar mendominasi. Bahkan Atletico Madrid tidak mempunyai peluang satupun. Hal serupa terjadi pada Kapten Martinez yang melewatkan beberapa peluang bagus. Tentu saja terjadi pada Arna Taufik, mantan striker West Ham, masuk sebagai pengganti di babak kedua karena cederanya si Thuram. Namun pada akhirnya Arna Taufik melakukan dengan benar dan mencetak gol. Inzaghi senang dengan performa Inter melawan Atletico Madrid. Pertandingan ini kami merasa positif setelah para pemain menampilkan performa luar biasa melawan lawan papan atas. Kami menyesal hanya memenangkan 1-0 karena ini menjadi pertandingan yang intens di Madrid nanti. Saya turut berbahagia untuk Arna Taufik. Dia melakukan dengan sangat baik dalam latihan. Dia dan Sanchez sama-sama berlatih keras dan kemudian tampil baik saat dipanggil. Kami menjalani babak pertama dengan baik, meski tidak luar biasa melawan tim yang hebat. Di babak kedua kami tidak cukup bagus 10 menit pertama, tetapi kemudian setelah itu kami tampil sensasional dan semua pemain masuk dari bangku cadangan memberikan kami andil yang luar biasa. Nah di sinilah pergantian Carlos Augusto menggantikan Di Marco, terus masuk Dum-Dum. Ini luar biasa sahabat Bob. Nah ini dia, dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat bagaimana kondisi Thuram. Semoga dia baik-baik saja. Terus juga Inzaghi bilang mereka melakukan dengan sangat baik. Di Marco melakukan dengan baik, tapi pergantian dengan masuknya si Mas Agus dan si Bang Dum-Dum. Nah, mereka banyak berkorban sejak awal dalam formasi ini. Bek sayap menggunakan banyak energi jika jadi saya perlu menggantinya. Jangan lupa bahwa Tajon Buchanan juga pemain hebat. Mengenai apakah ia melihat tim ini sebagai tim terbaik yang ia latih, itu bukanlah pertanyaan yang mudah. 6 bulan ini sungguh luar biasa, tetapi bulan Maret dan April adalah bulan yang penting. Para pemain harus terus sebagaimana adanya. Semoga Inzaghi bisa terus ya, apalagi kita juga tidak akan pernah berhenti. Per 3 hari kita akan bermain. Semoga benar-benar Inzaghi bisa menjaga
pemainnya dan jangan sampai bertambah cederanya. Kita tahu bagaimana pemain-pemain Atletico Madrid kasarnya. Kaki Barella yang dihajar lah, yang ini yang dihajar lah. Luar biasa kasarnya. Dan wajar mereka mainnya benar-benar pragmatis. Ya, walaupun mereka mempunyai gelandang-gelandang hebat, tetapi mainnya kasar, sahabat Bob. Ini yang dibilang man of the match tadi pagi. Salah satu gol terpenting dalam karir saya. Ya, dia adalah seorang yang berusia 34 tahun, ya. Jadi dia berkata setelah pertandingan, ini adalah salah satu gol terpenting. Ini bukanlah periode mudah bagi saya setelah kembali dari cedera dan saya memerlukan waktu. Dalam beberapa minggu terakhir saya mencetak banyak gol, itulah yang harus saya lakukan. Saya melewatkan 2 peluang sehingga saya harus mencetak gol. Tapi para penggemar dan rekan satu tim membuat saya merasa mendukung saya. Atas dukungan rekan satu timnya, Arna Taufik mengatakan kami adalah grup yang fantastik. Para starter dan pemain yang masuk sebagai pengganti semua menunjukkan kekuatan grup. Para pemain berada di bangku cadangan dan tidak membiarkan kepala mereka tunduk tanpa tambah striker tersebut. Semua orang memberikan segalanya untuk menang, berjuang bersama, menderita bersama. Mengenai apa skor 1-0 terlalu sempit untuk kenyamanan, Arna Taufik tidak. Kami menang. Kami akan pergi ke Madrid dengan mengetahui bahwa pertandingan akan dimulai dengan skor 1-1. Kami akan berusaha menang di sana. Dan saya juga mendoakan si Thuram segera sembuh dari cederanya. Nah, ini juga bukan mantan. Ini adalah kiper kaptennya Inter, ya, Lautaro Martinez, ya. Dia memuji Arna Taufik. Dia memberikan segalanya saat latihan dan pantas mencetak gol di Liga Champion. Kapten Inter turut berbahagia untuk golnya Arna Taufik. Ya, dia memberikan segalanya dan dia memiliki karir yang hebat. Dia selalu memberikan banyak hal untuk seragam. Dia pantas mendapatkan gol tersebut. Dia melakukan sangat baik setelah masuk. Tentang pertandingan melawan Atletico, Martinez mengatakan di babak pertama kami kesulitan untuk menggerakkan bola. Mereka menutup kami dengan baik, ya. Bahkan ya, si Lautaro bawa bola ada 5 orang yang mengepung Lautaro. Jadi mereka benar-benar bertahan, cuman mengandalkan serangan balik, tetapi serangan baliknya juga tidak ada yang mematikan dan bahkan tidak ada shot on target. Di babak kedua kami melakukan perubahan, katanya. Semangatnya selalu sama. Kami mempercepat permainan kami. Saya pikir kami menjalin babak kedua yang sangat baik. Kami seharusnya bisa melakukan yang lebih baik pada babak pertama. Pemain berusia 26 tahun mengatakan setiap pertandingan yang kami meningkat, setiap sesi latihan kami meningkat. Sekarang kami harus melanjutkan jalur ini, kata Martinez. Ya. Terus juga back Inter, Steven De Vrij. Kami semua mencintai Arna Taufik. Ini juga bagus penampilannya. Jadi ada yang bilang, oh Arna Taufik kadang begini, Arna Taufik, Steven De Vrij ini luar biasa. Nah, makanya gue bilang ini adalah sempat menjadi back terbaik di Italia. Jadi penampilan luar biasa. Bahkan dia membawa bola dari bawah sampai ke kotak penalti dan dia umpan ke Thuram, ternyata dipotong oleh pemain belakang Atletico. Harusnya itu bisa menjadi gol tuh. Gila men ya. Jadi semalam banyak gila men ya. Nah, back Steven De Vrij mengatakan suasana di sekitar tim sangat bagus. Kami semua mencintai Arna. Dia pria yang hebat dan memberikan banyak hal. Kami senang dia mencetak gol. Mengenai kemenangan ini, De Vrij mengatakan kami mempersiapkannya dengan baik. Itu terlihat dari cara kami menafsirkan pertandingan. Benar-benar Inter menguasai, dominan, dan bagaimana mendikte permainan. Tetapi ya, kekuatan Atletico adalah mereka bertahan sangat dalam dan sangat rapat. Itu kemenangan yang bagus, meski kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Mengenai bahaya yang mungkin ditimbulkan Atletico di babak kedua nanti, Steven De Vrij mengatakan kualitas mereka sudah jelas. Mereka adalah tim yang kuat, memiliki penyerang yang mampu menyerang ruang di belakang. Kami harus bermain sebagai tim, seperti yang kami lakukan, lalu kita akan lolos. Seperti Thuram sebelum pertandingan kemarin, kalau kita bermain secara tim, Griezmann tidak akan mendapat peluang, Morata, semuanya. Ternyata itu terjawab tadi pagi, sahabat Bob. Luar biasa, ya. Nah, ini si Mas Agus, ya. Augusto, men, ya. Ini pertandingan ini menunjukkan kami grup yang kuat, kata Augusto, ya. Setelah pertandingan, kami bekerja keras selama seminggu. Kami memasuki pertandingan dengan sangat fokus di depan para penggemar kami. Kami melakukan dengan baik malam ini.
kami membawa pulang kemenangan yang bagus. Tetapi kami tahu punya 90 menit lagi ke depan. Sangat menyenangkan memainkan pertandingan ini, kata Augusto. Mereka menunjukkan kekuatan grup. Augusto menambahkan bahwa sekarang kami harus terus membumi. Karena kami tahu masih banyak pertandingan yang tersisa. Tapi kami berada di jalur yang benar, kata si Mas Agus. Ya, luar biasa. Terus bagaimana reaksi Mkhitaryan si GPS Man? Kemenangan Inter melawan Atletico tidak penting. Masih ada leg kedua yang harus dimainkan. Benar kata tapi ya tetap bagaimanapun kemenangan harus kita rayakan, Miki. Ya, kita bersyukur kita bisa memenangkan dan memang ada leg kedua. Nanti kita pikirkan bagaimana leg kedua. Kita tidak jumawa, belum merasa lolos karena masih ada peluang untuk Atletico. Sekarang ada pertandingan lain yang harus dimainkan. Hasil 1-0 tidak berarti apa-apa, kata Miki. Kami menciptakan peluang semaksimal mungkin untuk mencetak gol. Namun kami juga sadar bahwa kami bermain melawan tim yang kuat. Sebuah tim yang memainkan sepak bola bagus dan bertahan dengan sangat baik. Sekarang luar biasa kami mencetak gol dan berangkat ke Madrid dengan keunggulan. Tapi sayang memenangkan pertandingan ini dengan 1-0 tidak terlalu penting, kata si Mkhitaryan. Masih ada pertandingan lain untuk dimainkan. Kami harus pergi ke Madrid dan mencoba menang. Seolah-olah kami tidak mencetak gol di sini. Kami harus melakukan yang terbaik dan terus melanjutkan jalur yang kami lalui musim lalu. Kami ingin mencapai final lagi. Semoga ya Mkhitaryan dan sama si Toro nggak kena kartu kuning, jadi akan bermain di leg kedua nanti, sahabat Bob. Luar biasa Mkhitaryan, jadi dia juga diganti semalam karena udah kecapean. Pratesi juga membawa aura baru. Nah, ini sebelum pertandingan kemarin si Opa Marotta juga ditanya soal perbandingan Simone Inzaghi, legenda MU Sir Alex Ferguson dari Inter. Kami harap begitu, kata dia. Ditanya, menurutnya Inzaghi bisa seperti mantan bos MU nggak di Inter? Saya tidak tahu. Jalan yang diambil Inzaghi sungguh luar biasa. Ketika dia tiba, dia masih harus menemukan kakinya. Tetapi dia membuktikan bahwa dia adalah pelatih hebat. Dia 10-12 tahun lebih muda dibanding pelatih top di dunia saat ini. Dia telah mengatasi kritik dan tekanan. Dia memiliki metode yang bagus dalam melatih sepak bola. Kami menikmati pekerjaan yang dia lakukan dan kami berharap kami terus menikmati selama mungkin Inzaghi ada di Inter. Terus juga dia berbicara tentang bagaimana tentang Suning dengan Oktri. Saya tidak ingin menjelaskan secara detail. Saya berbicara dengan presiden dan bisa saya katakan adalah yang kita bicarakan hanyalah proyek klub dan kesinambungan. Model yang diterapkan Zhang telah memberikan banyak hal. Dan kami harus menyadari hal itu, kata Opa Marotta. Dan juga dan semalam gua baca ternyata kemungkinan ini berita gembira sebenarnya kalau bagi yang tidak pengen menjual klub. Kalau gua sih nggak pengen Inter dijual. Jadi akan ada perjanjian antara Oktri dengan Suning akan memperpanjang pinjaman selama 3 tahun ke depan. Yang pasti bunganya akan naik dan ini lagi dikerjakan. Semoga ini bisa terselesaikan dan Inter bisa fokus terus ke depan. Artinya musim depan banyak sekali turnamen yang diikuti, jadi pundi-pundi Inter pasti akan banyak dan semoga itu bisa membawa Inter membayar utangnya, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, ini yang dibilang Atletico Madrid pelatihnya. Pertandingan berjalan sesuai dengan keinginan kami. Sorry ya, gua kadang-kadang terlalu cepat jadi blibet gitu loh, bukan apa-apa. Terlalu bersemangat kalau berbicara tentang Inter, sahabat Bob. Nah, sahabat pelatih Atletico Madrid, Simeone berbicara di Sky Sports setelah kekalahan melawan Inter. Pertandingan berjalan sesuai keinginan kami. Nah, inilah keinginan mereka. Keinginan mereka bertahan dan mereka mencari hasil imbang, bukan mencari kemenangan. Kita udah melihat bagaimana cara mereka bermain, bagaimana mereka mengepung pemain Inter supaya tidak bisa bergerak. Itu terjadi di babak pertama dan bahkan sulit menggerakkan bola karena mereka terdahulu dalam bertahan, sahabat Bob. Ya, itulah keinginannya mereka. Tapi gol yang diciptakan oleh Arna Taufik itu bukan keinginan dia. Nah, pertandingan berjalan sesuai keinginan kami. Kami yang hampir melakukan apa yang kami inginkan setelah memperkirakan. Kemudian kami membuat kesalahan dan kebobolan, selebihnya
Pertandingan berjalan dengan baik. Beberapa peluang mencetak gol. Nggak ada lu peluang mencetak gol. Nggak ada shot on target. Jadi nggak usah ngomong ya. Masih ada leg kedua. Dan kita lihat nanti. Kami harus berkembang di lini tengah dan tidak kehilangan bola. Mengingat mereka begitu kuat dalam serangan balik. Dan kami harus mencari comeback yang penting. Bagaimana dengan Inzaghi? Kami mengucapkan selamat tinggal dan saya mencintai dan saya senang apa yang telah dia lakukan. Kita bertemu di stadion kami pada pertandingan kedua. Sekarang mari kita pikirkan tentang Almeria. Itu kata Simeone. Jadi ya tetap harusnya dia harus mengakui Inter. Tapi ya sudahlah sahabat Bob. Artinya mereka sudah kalah. Nah, sahabat Bob, ini juga si Thuram semoga ya kita berharap dia cepat pulih dan mungkin besok atau hari ini akan ada tes medis. Semoga tidak parah ya. Kita juga berharap Acerbi juga segera akan balik. Kemungkinan Acerbi juga bisa dibawa ke Atletico Madrid nanti. Yang jelas pasti melawan Lecce, Atalanta dia mungkin kemungkinan akan bermain. Nah ternyata Conceição ya ini pelatih si Taremi ternyata juga lagi cedera dan ternyata Conceição ini kan pernah di Lazio dan dia juga kenal dengan Inzaghi, kenal dengan dengan Simeone dan dia juga pernah bermain di Inter. Ternyata Conceição dalam konferensi pers Taremi tidak bisa bermain. Terus dia bertanya bagaimana dia melihat antara permainan Inter dengan Atletico Madrid. Dukungan saya buat Inter katanya. Pemain Inter kemudian fokus pada pertandingan malam ini antara Nerazzurri. Mereka adalah dua tim yang bagus. Inter bermain baik dengan Inzaghi. Atletico Madrid mereka adalah dua tim yang bagus. Jika ada yang harus menang, saya harap itu adalah Inter. Dia mendukung Inter, sahabat Bob. Ya, kita juga musim lalu ketemu dengan Conceição dan Inter bisa melewati. Semoga Inter juga bisa melewati Simeone. Nah, ini kemarin semalam ada yang nanya, kenapa nggak penalti? Nah, Molina tidak memberikan penalti adalah hal yang benar. Salah satu episode yang menimbulkan banyak diskusi adalah handsball-nya Molina. Bahkan tidak ada tinjauan VAR. Bola tiba dengan kecepatan sangat tinggi dan hampir secara mengejutkan mengenai lengan pemain Atletico. Tidak ada gerakan di mana lengannya terlalu melebar, itu lepas ya, tapi masuk ke dalam. Saya setuju dengan keputusan ya. Jadi tidak ada pergerakan, jadi diam gitu. Kalau diam kan memang aturannya ini nggak harus penalti sahabat Bob. Jadi nggak masalah. Yang penting Inter menang dan babak kedua nanti di leg kedua Inter juga bisa menang. Nah ini salah satu De Paul yang pemain yang paling kasar dan dia juga kena kartu kuning ya. Jadi ada 4 apa 5 kartu kuning. Penguasaan bola juga didominasi Inter dan juga si Sommer tidak ada ngeblok tendangan pemain si Atletico Madrid saking tidak adanya peluang. Ini yang dibilang De Paul setelah kekalahan di San Siro melawan Inter di babak pertama di leg pertama. Ini adalah pertandingan dengan kedua tim yang memainkan. Inter punya 2 atau 3 peluang lebih banyak dari kami, tapi saya belum melihat Inter yang unggul. Tapi golnya diperhitungkan. Sekarang kami punya untuk membalikan hasil di kandang sendiri. Saya pikir itu bisa dilakukan ya. Kita lihat dah. Inter ada beberapa peluang, yang jelas peluang Inter ada 5 ya, jadi mereka tidak punya peluang. Apakah Anda memperhatikan penurunan di fisik di babak kedua? Inter lebih cemerlang. Selama pertandingan Anda tidak bisa selalu bermain dengan kecepatan yang sama. Di babak pertama kami tampil lebih baik, namun Inter di kandang sendiri dengan dukungan fans. Mereka membuat Anda kesulitan, mereka adalah tim terkuat di Italia dan kami akan menderita. Menurutku itu bukan penurunan fisik, kami baik-baik saja. Ya dia Tutto Mercato Web memberinya nilai 5. Salah satu yang paling dibayangi susunan adalah Simeone. Kehilangan bola, berdarah di babak pertama melawan Thuram berisiko merugikan tim. Lebih banyak kesalahan di malam hari yang untuk dilupakan. Jadi memang nggak bagus-bagus banget. Makanya pemain-pemain Atletico Madrid ini memang lebih banyak pragmatis dan kasar ya. Jadi semoga nanti di leg kedua Inter bisa benar-benar bisa mengalahkan kembali Atletico Madrid. Sahabat Bob, kita berbicara kita harus rayakan dan selamat buat Arna Taufik, selamat buat Inzaghi, selamat buat Inter yang memenangkan 9 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi. Ini adalah extraordinary, luar biasa. Kita bisa membungkam Atletico Madrid walaupun dengan skor 1-0, tetapi kita bisa mengulang itu kembali nanti di tanggal 14 Maret di Madrid, sahabat Bob. Semoga ini berlanjut lagi, kita akan menghadapi Lecce supaya terus bisa memperlebar jarak dari Juventus dan AC Milan. Semoga benar-benar Inter terus seperti ini dan pemain-pemain tidak ada yang cedera dan Thuram,
Acerbi, Cuadrado cepat segera kembali untuk membantu tim sahabat Bob. Happy dengan hari ini sahabat Bob, mari kita rayakan. Jangan lupa kita minum dulu sahabat Bob, ini perlu kita minum. Perayaan yang menyenangkan, tidak perlu kopi, ya kalau mau kopi ada kopi, kalau air putih juga ada air putih sahabat Bob. Mari sahabat Bob, pasti akan sumringah terus sahabat Bob ya. Serie A kita bagus, di Liga Champions Serie bagus, dan kita tetap harus membumi dan tetap fokus dengan tujuan. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!